Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Islam dan Pranata Sosial. Yang beranggotakan Saya Nurmalisa dengan NIM F1D1222076. Saya Wahid Awar dengan NIM F1D1222086. Dan saya Wahyu Tio Adiarto dengan NIM F1D1222092. Saya Wawan Zulkifli dengan NIM F1D1222096. saya Desi Dwi Riani dengan NIM F1D1222098. Pada pembuatan makalah ini yang ditugaskan oleh dosen pengajar kita yaitu Bapak Dawam Sutayogi, SPD, MSc. Selanjutnya yang pertama akan dijelaskan oleh Wahyu Tio Adiarto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama yaitu pranata. Pranata adalah seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Pranata termasuk kebutuhan sosial. Seperangkat aturan yang terdapat dalam pranata termasuk kebutuhan sosial yang berpedoman kebudayaan. Pranata merupakan seperangkat aturan dan bersifat abstrak. Selanjutnya, agama dan nilai-nilai agama yang merupakan fakta yang konstan yang ada pada setiap masyarakat manusia sepanjang masa. Agama dan nilai-nilai agama bersatu dengan unsur-unsur budaya, membentuk sistem dan struktural yang membina dan memunculkan arah kehidupan manusia yang secara nyata telah membedakan kehidupan dan kualitas kehidupan manusia dari makhluk lainnya dibandingkan dengan faktor-faktor sosial budaya. Maka faktor agama itulah yang sangat berpengaruh pada semua segi kehidupan mereka. Dan selanjutnya mengenai rumusan masalah. Yang pertama itu, apa pengertian dari Islam dan pranata sosial? Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana peran Islam dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam. Dan yang keempat, bagaimana peran wanita dalam masyarakat Muslim. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama tujuannya untuk mengetahui pengertian Islam dan pranata sosial. Yang kedua, untuk mengetahui peran Islam dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui konsep kepemimpinan dalam Islam. Dan yang terakhir untuk mengetahui peran wanita dalam masyarakat Muslim. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya adalah pengertian Islam dan pranata sosial. Hukum Islam dan pranata sosial mengandung arti normatif dalam penataan kehidupan bermasyarakat yang berpangkal dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam. Hukum deduksi dari pra-penataan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam suatu komunitas. Kedua hal tersebut di atas menjadi unsur penata tentang berbagai bidang kehidupan dari suatu sistem sosial yang bersifat otonom. Pengertian dari hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia, mukhalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Sedangkan pranata sosial merupakan aktualisasi hukum Islam yang bertumpu pada interaksi sosial yang berpola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Selanjutnya ada ruang lingkup pranata. Yang pertama yaitu pranata peribadatan, yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sebagai hamba dalam melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan penataan yang meliputi persyaratan, komponen atau rukun dan khalifahnya. Yang kedua, pranata kekerabatan. Berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan keturunan. Juga memelihara, mengembangkan kebudayaan yang dianut secara kolektif.
Yang ketiga, peranata pendidikan berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mensosialisasikan keyakinan, nilai-nilai, dan kaidah-kaidah yang dianut oleh suatu generasi berikutnya. Yang keempat, peranata keilmuan berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, peranata penyiaran berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam penyebarluasan ajaran Islam di dalam masyarakat. Yang keenam, peranata politik berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mengalokasikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah Islam. Yang ketujuh, peranata hukum berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Yang kedelapan, peranata ekonomi berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di dalam kehidupan masyarakat. Yang kesembilan, peranata kesehatan berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan kreasi dan ekspresi kesenian. Yang kesepuluh, peranata perawatan sosial berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan perawatan sosial bagi kelompok masyarakat tertentu. Yang terakhir, peranata kesenian berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan perawatan sosial bagi kelompok masyarakat tertentu karena keterbatasan sumber daya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini peran Islam dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Menurut teori peranata sosial, karakteristik keharmonisan masyarakat tidak lepas dari kehidupan dalam bermasyarakat, di mana harmonisasi masyarakat menjadikan faktor penting dalam membangun karakter masing-masing individu yang terlibat langsung di dalam peranata sosial itu sendiri. Keharmonisan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi damai yang tercipta berkat adanya toleransi agama. Toleransi agama adalah sikap saling menghargai tanpa melakukan diskriminasi dalam hal apapun, terutama dalam hal agama. Perbedaan agama pada dasarnya tidak menghalangi hubungan yang akrab antar umat, baik hubungan secara pribadi, hubungan keluarga, atau hubungan kelompok. Interaksi terjadi dan terjalin dengan baik melalui berbagai kepentingan. Untuk menjaga keharmonisan dibutuhkan berbagai cara dan metode. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya konsep kepemimpinan Islam. Kepemimpinan adalah konsep Al-Quran, disebutkan dengan istilah imamah, pemimpin dengan istilah imam. Al-Quran mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman. Kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya. Konsep kepemimpinan adalah konsep yang dimiliki oleh ajaran Islam dalam memandang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam memandang dan mencangkup beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek pengaruh, yang kedua aspek kerohanian, yang ketiga aspek karakteristik. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Peran perempuan dalam Muslim. Pada masa Nabi SAW, perempuan sangat tekun belajar. Mereka meminta agar Nabi memberi waktu tertentu guna belajar, dan permintaan mereka dikabulkan Nabi SAW. Untuk itu, perempuan juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Apalagi salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa. Namun, bagaimana tugas pokok itu dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar? Karena tidak cukup hanya dengan mengandalkan kelembutan, namun juga dibutuhkan kecerdasan yang dapat diperoleh melalui belajar. Terkadang anak-anak kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengagumkan tentang berbagai hal, termasuk tentang ketuhanan, alam raya, maka pengetahuan akan hal-hal itu harus dimiliki oleh perempuan. Karena perempuan ibarat sekolah yang apabila dipersiapkan dengan baik, maka mereka akan melahirkan generasi yang cerdas. Masuk ke bab 3, penutup.
Kesimpulan yang pertama, hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia muhalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Peranata sosial adalah tata nilai mengatur kehidupan bermasyarakat. Peranata sosial dalam Islam adalah berupa tata nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat muslim berdasarkan syariat Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah untuk terapkan pada masa sekarang. Yang kedua, keharmonisan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi damai yang tercipta berkat adanya toleransi agama. Perbedaan agama pada dasarnya tidak menghalangi hubungan yang akrab antar umat, baik hubungan secara pribadi, hubungan keluarga, atau hubungan kelompok. Yang ketiga, kepemimpinan dalam konsep Al-Quran disebutkan dengan istilah imamah. Pemimpin dengan istilah imam. Al-Quran mengaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Yang keempat, peran perempuan dalam Islam yaitu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa. Namun bagaimana tugas pokok itu dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar. Baiklah, kembali ke moderator. Saran pada penulisan paper kelompok kami ini mungkin jauh dari kata sempurna. Minimal kita mengimplementasikan tulisan ini. Masih banyak kesalahan dari penulisan kelompok kami karena kami manusia yang adalah tempat salah dan dosa. Dalam hadis, al-insani minal khota'wan nisa. Dan kami juga butuh saran atau kritikan agar bisa menjadi motivasi untuk paper di masa depan yang lebih baik daripada masa sebelumnya. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.